Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Salah satu hewan yang paling dihindari. Entah bagi mangsa yang ketakutan karena kehadirannya, maupun bagi para pesaing yang merasa terancam. Hyena tutul atau spotted hyena merupakan hewan yang berbahaya. Hyena tutul sering merebut mangsa dari para pesaingnya. Entah macan tutul, cheetah, anjing liar Afrika, dan bahkan singa. Semua pernah kehilangan mangsa karena direbut oleh hyena tutul. Hyena tutul juga bisa jadi pemangsa yang tentunya mengerikan. Jika keluarga kucing biasanya mengalahkan mangsa dengan gigitan di leher, ular berbisa melemahkan mangsa dengan bisa beracunnya, dan buaya mengalahkan mangsa dengan gigitan yang mematikan, maka hyena tutul berburu mangsa dengan cara yang brutal. Mereka hanya menangkap, menjaga mangsanya agar tidak bisa kabur, dan lalu memakan mereka meski masih hidup sekalipun. Dengan perangai yang mengerikan seperti itu, sebagian orang tidak menyukai hyena tutul. Hewan ini bahkan dianggap sebagai tamu yang tak diundang dan hanya mengacau. Tapi bagaimana jika mereka jadi pahlawan? Hyena yang rakus malah membebaskan hewan lain dari pemangsanya. Sukar dipercaya, tapi seperti itulah kenyataannya. Hyena, warthog, dan macan tutul. 3 hewan yang sering terlihat bersama, tapi masing-masing punya kepentingannya sendiri. Macan tutul hendak memburu warthog. Warthog berusaha kabur, dan hyena datang sebagai pahlawan bagi warthog. Konsepnya tidak seperti itu. Ketika macan tutul sedang memburu warthog, biasanya mereka harus berusaha keras ketika mengalahkan babi hutan itu. Warthog bukanlah mangsa yang lemah. Mereka kuat dan bisa melawan balik. Dalam beberapa momen ketika macan tutul sedang berusaha mengalahkan warthog, tiba-tiba hyena datang. Tujuan utamanya adalah merebut warthog dari pelukan. Maksudnya cengkeraman macan tutul. Kedatangan hyena menyebabkan macan tutul panik, sementara warthog semakin ketakutan. Mungkin warthog itu membayangkan serangan yang semakin mengerikan. Ia membayangkan macan tutul terus menyerangnya, sementara hyena mulai memakannya meski ia terus meronta. Tapi yang terjadi ternyata berbeda. Hyena tidak sabar. Sebelum warthog berhasil dikalahkan macan tutul, hyena coba merebutnya. Hasilnya, cengkeraman macan tutul akhirnya terlepas. Warthog berhasil kabur. Hyena mengacaukan perburuan itu. Bagi macan tutul, hyena adalah pengacau. Tapi bagi warthog, hyena jadi pahlawan. Karena kedatangan dan ketidaksabarannya menyebabkan warthog akhirnya bisa kabur. Beberapa singa berhasil menangkap seekor wildebeest. Tapi mereka mengalami masalah ketika coba menjatuhkannya. Meski wildebeest lain cuma bisa melihat dari jauh tanpa memberi bantuan sama sekali, tapi para singa masih saja kesulitan ketika menjatuhkan mangsa besarnya itu. Ketika tengah berusaha mengalahkan wildebeest, tiba-tiba pasukan hyena datang. Kehadiran hyena tutul yang menang jumlah menyebabkan singa mulai merasa terancam. Beberapa mulai menjauh dari wildebeest yang sedang dijatuhkan. Para hyena juga nggak sabaran. Mereka tidak mau menunggu singa menjatuhkan wildebeest. Hyena coba merebut wildebeest dari singa, menyebabkan singa akhirnya melepaskan mangsanya itu. Sayangnya, hyena tidak bisa menghandle wildebeest dan menyebabkan mangsa yang hampir jatuh itu malah kabur. Singa kehilangan wildebeest yang hampir dijatuhkan. Hyena juga kehilangan mangsa yang hampir direbut dari pasukan singa. Dan sepertinya wildebeest harus berterima kasih kepada pahlawan bernama hyena. Karena ketidaksabarannya, wildebeest bisa kabur dan meneruskan hidupnya. Hyena, impala, dan macan tutul. Memburu seekor impala bukan perkara mudah karena mereka punya kecepatan yang lumayan tinggi. Beruntung bagi seekor macan tutul, ia mendapati pasukan impala yang tengah minum di kolam air. By the way, kolam air biasanya dibuat oleh manusia. Tujuannya sebagai penampung air bagi hewan liar di Afrika. Mengingat ketika musim kemarau tiba, sungai bisa mengering dan hewan-hewan bakal kesulitan untuk menemukan air.
Dengan adanya kolam air, setidaknya mengurangi angka kematian dari hewan liar karena kekeringan. Panjang umur bagi orang-orang baik. Kembali ke pembahasan. Ketika impala tengah minum, macan tutul yang sedari tadi bersembunyi akhirnya melakukan serangan dari jarak dekat. Semua impala panik, dan salah satu impala terpeleset masuk ke dalam air. Macan tutul menangkapnya dengan mudah. Mangsa itu kelihatannya sudah menyerah. Macan tutul membawanya menjauh. Ketika berada di bawah pohon, tiba-tiba hyena datang. Tanpa basa-basi, hyena langsung menyerang, coba merebut impala dari macan tutul. Hanya sekejap saja, macan tutul melepaskan impala karena serangan hyena. Impala yang tadinya sudah tidak berdaya ternyata bangkit dan berhasil melarikan diri. Hyena hanya melongo. Macan tutul kehilangan mangsanya lagi karena hyena. Impala merupakan mangsa yang bisa dibilang sering mengalami keberuntungan. Beberapa kali mereka berhasil kabur dari pemangsanya, meski sudah di ujung tanduk. Kadang mereka bisa kabur sendiri karena perjuangannya, kadang karena bantuan dari pahlawan. Entah pahlawan yang sengaja menyelamatkannya, atau pahlawan seperti hyena yang tidak sengaja. Karena tujuan awalnya hanya ingin memangsa impala, tapi secara tidak langsung malah membantunya untuk melarikan diri. Hyena, gazelle, dan cheetah. Cheetah berhasil menangkap seekor gazelle. Mangsa itu coba dikalahkan dengan gigitan di leher. Hampir saja berhasil ketika tiba-tiba hyena datang dan mengacaukan segalanya. Sebagai tambahan informasi, cheetah punya rahang yang tidak terlalu kuat jika dibandingkan dengan kucing besar lainnya. Cheetah harus berusaha keras mengalahkan mangsanya dengan gigitan di leher, dan biasanya butuh waktu agak lama sampai mangsanya benar-benar menyerah. Dalam proses itu, tak jarang para pengusik datang lebih cepat. Seperti hyena yang satu ini. Ia datang dan mengambil alih gazelle yang sedang dikalahkan cheetah. Mau tidak mau, cheetah melepaskan mangsanya karena ia enggan bermasalah dengan hyena. Tapi cheetah itu seakan belum rela. Ia kembali dan coba merebut gazelle dari hyena. Kembalinya cheetah menyebabkan hyena marah dan coba menyerang cheetah itu. Nah, ketika hyena menyerang cheetah, gazelle yang tadinya sudah tidak berdaya, tiba-tiba bangkit dan langsung melarikan diri. Lagi-lagi, hyena hanya bisa melongo. Ia tertipu lagi dengan mangsa yang pura-pura mati. Tapi setidaknya, secara tidak langsung, hyena jadi pahlawan bagi gazelle. Karena kedatangannya, ia bisa selamat dan tidak jadi dimangsa oleh cheetah maupun hyena itu sendiri. Sebenarnya, hyena bukanlah pesaing yang terlalu berbahaya. Beberapa kali, cheetah berhasil mengusir hyena. Macan tutul bahkan bisa memangsanya. Apalagi singa dan pasukannya, mereka jadi pesaing yang paling ditakuti oleh para hyena. Tapi entah kenapa, ketika hyena tutul coba merebut mangsa, mereka jadi sosok yang berbeda dan bisa mengintimidasi para pesaingnya. Sendirian, hyena bisa saja merebut mangsa dari pesaingnya. Apalagi jika hyena datang bersama pasukannya. Tentu saja mereka lebih berbahaya. Meski tidak disengaja dan tujuannya berbeda, tapi beberapa kali hyena jadi pahlawan bagi hewan lainnya. Karena kedatangannya berhasil mengacaukan konsentrasi dari pemangsa yang sedang mengalahkan mangsanya, menyebabkan beberapa mangsa akhirnya bisa kabur. Hyena adalah sosok pahlawan dalam tanda kutip. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.